Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat, masih semangat, masih semangat melawan kecurangan. Hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia yang melawan. Kita hancurkan Komisi Penipuan Umum, setuju tidak? Komisi Penipuan Umum hari ini sudah membuktikan dirinya sebagai lembaga penipu rakyat Indonesia. Saudara-saudara, betul tidak? Betul tidak? Ini semua terjadi pemilu kita, pemilu rakyat yang harusnya menjadi pesta demokrasi rakyat Indonesia dirusak secara ugal-ugalan, brutal dan amburadul oleh KPU. Apa itu KPU? Komisi Penipuan Umum. Ulang sama-sama. Apa itu KPU? Komisi Penipuan Umum. Yang geroknya itu baru komisinya. Lembaganya ada 7 orang di dalam yang kerjanya siap hari hitung-hitung, rapat-rapat separuh. Hasilnya hanya menjadi kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia, saudara-saudara. Ada lagi yang geroknya pemilu curang. Jadi pemilu tahun 2024 ini bukan pemilu rakyat, tetapi pemilunya Pak Jokowi. Betul tidak? Kenapa? Calonnya anaknya Pak Jokowi. Dia presiden. Dia suruh menterinya jadi tim sukses. Dia suruh gubernur-gubernur. Dia ganti gubernur-gubernur dengan pejabat sementara. Dia ganti bupati wali kota. Dia perintahkan aparat desa, bahkan RT RW juga terlibat untuk memenangkan anaknya. Jadi pemilu 2024 tidak adalah pemilu. Pemilunya Pak Jokowi saja ini. Bukan pemilu rakyat. Maka hari ini, karena ini pemilunya Pak Jokowi, seluruh rakyat Indonesia hari ini bersama-sama dengan penuh rasa keberanian dan tanggung jawab konstitusi, kita nyatakan maskulkan Jokowi. Setuju tidak? Maskulkan Jokowi. Setuju tidak? Jokowi mundur. Maskulkan Jokowi. Jokowi mundur. Leserkan Jokowi. Sama aja intinya. Jokowi tidak layak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia, saudara-saudara. Ini memang komisionernya sudah penipu, presidennya juga penipu, karena ijazahnya hari ini tidak jelas. Ijazah palsunya hari ini tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Pak Yusril, saya tanya Pak Yusril, bawa ijazah asli Pak Jokowi ke pengadilan, ditunggu oleh rakyat Indonesia, Pak. Kamu itu profesor, kenapa jadi goblok kayak begitu? Ini semua gara-gara rezim Jokowi. Semua profesor-profesor kita, petinggi-petinggi kita, pejabat-pejabat kita jadi goblok semua. Kurang ajar memang ini rezim. Rezim ini memang harus segera dihentikan, saudara-saudara. Kaum buruh dari tahun 2019 terus bergerak menggaungkan bagaimana biadabnya rezim Jokowi ini. Saya minta kepada seluruh Indonesia, mari kita bersama-sama bersatu padu, kita jaga demokrasi kita kawal konstitusi kita agar benar-benar dapat menjadi sebuah nilai-nilai konstitusi yang dapat memanusiakan manusia dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, saudara-saudara. Jokowi tidak bisa buktikan itu. Hari ini Jokowi sudah gagal menggelar pemilu. Salah satu syarat dan sumpah ketika Pak Jokowi diangkat juga disumpah lagi terpilih kedua kali pada saat pemilu 2019 yang ditenggarai diikut kuat itu sama dengan pemilu curang seperti kondisi hari ini, saudara-saudara. Ia harus bisa menggelar namanya pemilihan umum. Pemilihan umum kita ini sudah menghabiskan anggaran 100 triliun.
Rekap itu menjadi bermasalah karena anggaran pemilu ini ternyata masih lebih besar anggaran bansos untuk melakukan penyuapan kepada rakyat, saudara-saudara. 500 triliun, 5 kali lipat anggaran pemilu. Pantasan aja pemilu kita ini rusak, pantasan aja pemilu kita ini amburadul, pantasan aja pemilu kita ini perhitungan curang semua. Ini negeri sudah dipimpin oleh para pemimpin jahanam, pemimpin brengsek yang harusnya ditawur oleh rakyat, saudara-saudara. Rakyat benar marah nggak? Rakyat betul marah tidak? Kalau rakyat melihat kondisi hari ini, rakyat Indonesia masih diam saja, tidak ada yang marah, maka rakyat yang perlu dipertanyakan, ente semua masih waras atau sudah gila semua? Cukuplah pejabat-pejabat kita ini yang gila-gilaan. Kita nggak usah ikut-ikutan gila. Kita gila-gilaan, turunkan rezim Jokowi ini dari jabatan sebagai presiden, saudara-saudara. Hari ini ada kabar gembira dari gedung parlemen sana di Senayan. Yang kemarin-kemarin melahoi, yang kemarin-kemarin impoten, yang kemarin-kemarin sudah tidak berdaya lagi, hari ini mereka semua sudah mau mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia. Hari ini bergulir bagaimana anggota DPR akan menggelar hak angket atau hak interpelasi, minta penyelenggaraan pemilu. Kenapa jadi begini, saudara-saudara? Ini salah satu upaya-upaya konstitusional kita sebagai rakyat Indonesia yang terus melakukan perlawanan, minta kepada DPR RI untuk segera maskulkan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau tidak, kita nyatakan DPR impoten lagi, mati aja lo, nggak usah ada di anggota DPR sana digaji mahal-mahal, tidak pro kepada rakyat, membiarkan kecurangan pemilu. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya ingatkan, pemilu 2024 ini adalah pemilu keluarganya Pak Jokowi, pemilunya oligarkinya Pak Jokowi, pemilunya teman-temannya Pak Jokowi, bukan untuk rakyat Indonesia. Jadi maka dari itu perlu kita suarakan bersama-sama dengan keras. Kita minta, kita nyatakan sebagai rakyat Indonesia, sebagai pemilik kedaulatan Republik ini, lengserkan Jokowi. Kenapa Jokowi harus dilengserkan? Karena merusak demokrasi, melanggar konstitusi, mempraktekkan politik dinasti. Yang lucunya hari ini, saudara-saudara, banyak sekali kawan-kawan kita katanya aktivis, jual-jual nama aktivis 98, katanya politik dinasti bukan nepotisme. Ini kenapa ini aktivis-aktivis 98 itu tiba-tiba menjadi tolol dan bodoh? Sudah jelas itu politik dinasti. Namanya Gibran itu anaknya Pak Jokowi. Siapa namanya bapaknya Gibran? Jokowi punya anak, siapa namanya? Itu nepotisme bukan? Itu dinasti bukan? Ya iyalah, jadi kasih tahu ini yang ngaku-ngaku aktivis 98 yang sering nongol di TV. Siapapun dia, jangan jual-jual lagi nama 98. Kami mau muntah lihat kamu ngaku-ngaku 98. Kami mau berak lihat mukamu di televisi ngaku-ngaku 98. Yang dulunya kita berjuang bersama-sama memberantas korupsi, kolisi, dan nepotisme. Hari ini kamu membiarkan politik dinasti. Memang mereka itu bangsat-bangsat yang harus segera dimusnahkan dari muka bumi. Republik Indonesia ini rakyatnya cinta damai, bisa diajak untuk melanjutkan pemilu damai. Jangan juga Pak Jokowi di televisi ajak rakyat Indonesia, ayo kita cinta damai, mari kita laksanakan pemilu secara damai. Tapi perhitungan suaranya yang di KPU ini rusak semua. Itu sama aja ajak ribut rakyat Indonesia. Kenapa? Karena suara-suara rakyat Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, ada yang jauh-jauh datang ke TPS untuk mencoblos pilihannya. Hari ini semua dirusak oleh KPU yang merupakan kaki tangan Joko Widodo. Betul tidak? Komisioner KPU ini orang-orang penipu semua. Bangsat, KPU tahu bukan lagi
Brengsek tidak. Hajar tidak. Hajar. Rakyat Indonesia tidak boleh takut. Rakyat Indonesia dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Apa arti itu Allahu Akbar? Presiden, Menteri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, diri kita, semuanya kecil, yang besar aja. Jadi rakyat Indonesia itu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sama Jokowi. Jokowi sama kita sama aja, sama-sama makan nasi, sama-sama darahnya merah, ya kan? Cuma saya darah biru, dia darah kotor karena dia politik dinasti. Jadi, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yang hadir di sini, kalian adalah pejuang-pejuang perubahan yang dinantikan oleh Bupati Pertiwi, yang dinantikan semua oleh para panding-panding padan kita yang sudah susah payah mendirikan bangsa ini. Setelah reformasi, ini pemilihan umum yang ke-6, saudara. Ini pemilihan umum yang ke-6, saudara. Bukannya pemilu tambah baik, tapi makin ke sini pemilunya makin amburadul, ugal-ugalan. Kenapa? Karena komisi pemilihan umumnya berganti nama menjadi komisi penipuan umum. Sekali lagi, komisi penipuan umum. Nah, kalau ada sengketa, mau kita ke Bawaslu, sama aja. Bawaslu ini sejak persiapan pemilihan umum ini, orang bagi-bagi duit, orang-orang bagi-bagi beras, bahkan Pak Jokowi bagi-bagi bansos di depan istana, dibiarin aja. Apa coba maksudnya? Bagi-bagi beras di depan istana, itu kan pekerjaan Pak RT, pekerjaan Pak RW, pekerjaan Pak Camat. Kenapa Pak Jokowi kerjain pekerjaannya Pak Camat, kerjain kerjanya Pak Lurah, kerjain kerjanya Pak RW, Pak RT? Karena kenapa? Mereka semua itu adalah bagian daripada komplotan penipuan umum Indonesia, saudara-saudara. Menggunakan uang negara, menggunakan bansos, menggunakan BLT sampai 500 triliun. Ngasih ke KPU cuma 100 triliun. Makanya tidak heran, hasilnya juga ugal-ugalan, saudara-saudara. Masa cuma bikin rumus sirekap aja, membatasi maksimum input aja, 300 orang maksimum masih TPS, itu programnya nggak bisa. Padahal dananya triliunan. Itu mah rumus-rumus sederhana bagi yang sudah biasa membuat aplikasi di Excel. Membatasi maksimum 300, ini bisa diinput sampai ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan, saudara-saudara. Kalau satu TPS isinya sampai 1 juta untuk paslon tertentu, dalam hal ini 02 yang lebih banyak diuntungkan, maka Anda bisa bayangkan kalau 300 dibagi 1 juta, itu berapa ya? 30.000 TPS yang rusak gara-gara satu TPS diinput asal-asalan. Brengsek tidak itu? Itu dananya kemana? Woi KPU, itu dananya kemana? Gua tanyain lo. Ini sekarang bisanya ngumpet nongol di TV aja. Ini giliran didatangi rakyat, katanya kangen di demo, pada ngumpet semua. Kita dipasang-pasangin berhadapan dengan TNI Polri, padahal TNI Polri juga bagian daripada rakyat Indonesia. Kita tetap jangan mau diprovokasi, kita jangan mau dibetulkan dengan aparat, saudara-saudara. Ingat, perjuangan kita masih panjang, saudara-saudara, masih panjang. Kalau urusan pemilihan umum ini tidak bisa diselesaikan secara baik dan benar oleh KPU dan Bawaslu, maka jangan salahkan rakyat Indonesia akan bergerak untuk meminta, bergerak untuk melengsarkan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia karena sudah gagal menggelar pemilihan umum. Betul tidak? Betul tidak? Oke. Kepada seluruh Indonesia, kita teriak sama-sama, ulangi berkali-kali biar Pak Jokowi dengar. Kalau hari ini Pak Jokowi itu sudah dibenci oleh rakyat Indonesia. Kenapa dibenci? Karena telah menggelar pemilu curang. Ayo kita sama-sama. Kalau saya bilang Jokowi, kalian bilang lengsarkan. Betul?
bersama-sama Jokowi. 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 Lengserkan Jokowi. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya minta maaf apabila ada salah-salah kata, karena kebenaran itu hanya milik Allah dan kesalahan itu ada pada rezim Jokowi. Tiga. Nah, beri aplaus untuk Presiden FMI, Sheikh Wahidin